saudara ahli, maaf, saudara saksi ahli ya, bukan ahli bersaksi ya. Dari permintaan itu apakah ada pengganti bensinnya atau dibayar berapa gitu? Ada yang lebih bermutu nggak pertanyaan? Loh, mau dijawab aja silakan. kita bebas bertanya, dengan bebas menjawab. Anda bebas menjawab, tidak menjawab pun diperbolehkan. Ya, saksi. Oh, tidak perlu menjawab, dirasa tidak perlu dijawab ya, tidak perlu dijawab. Bilang saja. Saya dibayar berapa itu rahasia dapur saya. Oh, dibayar, cuma rahasia gitu nggih? Ya. Oke. Jadi saksi ahli itu kan biasanya ada bayaran. Tolong penonton gitu, ingatkan. Saudara ahli, mic-nya tolong bisa dibuka. Siap. Maaf, saudara sehat? Sehat. Enggak, saya melihat, maaf ya, saya melihat dari awal kelihatan kayak kesakitan. Lelah ya. Jadi lelah ya, lelah karena dari duduknya sangat-sangat resah sekali. Nih. Saya hanya pengen bertanya sedikit saja. Tenangkan dulu ya, ahli tenang dulu. Ya. Kalau perlu minum dulu. Ya, minum dulu. Berpegangan pada nggak sampai kayak gitu kan ya. Pak saksi merasa ketakutan, merasa tertekan, enggak lah? Tidak ya? Ya. Saksi supaya tenang ya memberikan keterangan. Saksi kan hanya dimintai pendapat. Ya. Di sini hanya menyampaikan ilmu saudara saja. Pendapat. Ya. Jadi pendapat saudara. Jadi dengan nggak usah khawatir kalau tahu ya disampaikan, nggak tahu ya sudah. Apakah saudara ahli sudah pernah membaca bukunya Bambang Tri Jokowi Undercover? Resumenya saya baca ya. Sudah pernah baca resumenya. 1, 2 atau berapa? 1. Oh, 1. Ada jilid 1, jilid 2 soalnya. Iya. Kalau yang di Jokowi Undercover yang pertama itu menceritakan tentang apa? Masih ingat kesimpulannya, saudara tadi katakan ringkasannya ya. Tentang apa itu Jokowi Undercover yang saudara ingat? Tema besarnya tentang keturunan. Tema besarnya tentang Keturunan Jokowi. Keturunan Jokowi, kenapa di sana disebutkan? Sebutkan aja. Monggo. Nggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya, mempertanyakan asal usul Jokowi. Pertanyakan asal usul Jokowi. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya asal usul Jokowi tidak jelas itu. Pak, di dalam buku itu apa yang saudara tangkap? Ya, adanya tindakan yang memojokkan Pak, bahwa ya, sampaikan saja apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara saksikan. Ini bukan saksi fakta ya. Ingin melabeli, ingin membuat membuat opini bahwa Jokowi itu non pribumi. Oh, Jokowi non pribumi itu kesimpulannya, oke. Lanjut pertanyaannya. Kalau yang Jokowi Undercover 2 belum? Tidak baca. Berarti belum tahu terkait tentang apa? Dan tidak akan mau tahu dia. Oke. Saudara ahli, maaf, saudara saksi ahli ya, bukan ahli bersaksi ya. Saya hanya, ini kan ahli bahasa, saya ingin menanyakan tentang deskripsi keonaran, demonstrasi, anarkis, perkelahian. Seperti apa coba? Mungkin dari keonaran dulu. Saudara kan ahli bahasa kan? Ya, keonaran tadi sudah. Apakah keonaran itu diimplementasikan dalam sebuah perbuatan, itu kata kerja atau bagaimana? Keonaran apa? Keonaran itu loh. Apakah keonaran itu hanya di batin? Ya, itu sudah onar. Misalkan saya membatin pengunjung atau gimana, saya menyumpah-nyumpah, atau dalam bentuk perbuatan aktual.
kalau dilihat dari bentuk katanya keonaran yang mulia, kean di sana membentuk nomina yang mulia, kata benda yang mulia. Jadi harus kalau kata benda itu pasti merujuk bukan ke perbuatan ya, bukan merujuk pada tindakan yang mulia, tapi pada peristiwa yang mulia. Oh, justru keonaran itu bukan sebuah tindakan ya? Keonaran itu nominal. Bagaimana? Nominal. Nominal. Iya, artinya kata kalau benda. Oh, anarki itu kata benda ya. Keonaran itu, keonaran, belum itu anarki. kata benda. Keonaran lah ya, maksud saya berarti keonaran itu kata benda. Ya. Berarti benda itu kan bergerak dan tidak bergerak. Definisi benda atau kata benda itu sesuatu yang dibendakan itu juga tergolong sebagai noun yang dalam nominal dalam bahasa ini. Intinya gini aja lah Pak pengacara, kata Oke, karena kan di sini dalam pasal ini kan terkait dengan keonaran, ya, menimbulkan keonaran. Kalau demonstrasi, ya, apa itu istilah Demonstrasi itu verba ya, tindakan. ya, definisinya mungkin yang ditanya mungkin definisi demonstrasi itu apa menurut pendapat Demonstrasi Anda? itu tindakan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat. oh, Itu dari demos itu banyak. Ya kalau diterjemahkan itu demonstration itu menunjukkan ya, Unjuk rasa. menunjukkan, Termasuk unjuk rasa. kalau demonstrasi melanggar undang-undang tidak? diatur, tidak melanggar, Tidak melanggar. sepanjang dilakukan dengan benar ya. Kalau keonaran tadi benda itu melanggar sebuah undang-undang atau tidak kalau gitu? Ya tidak diperbolehkan. Loh. Adanya sesuatu yang Ini kan kata benda. ya sesuatu yang onar itu tidak diperbolehkan. Bentuknya bagaimana kalau gitu? Ini kata benda, ya toh? Keonaran kan kata benda. Ya, Kalau kata benda, keonaran bagaimana mau menghukumi kata benda? Meja ini akan tidak ada hukumnya, tapi ketika meja ini saya lempar kepada pengunjung, lah ini terjadi masalah, kan gitu. Lah kalau onar ini tadi makanya saya tanyakan, keonaran bagaimana deskripsinya? Ya keonaran itu kegelisahan yang Oke. Ya, tadi Berarti artinya saya pengen tanya, keonaran itu melanggar hukum tidak kalau gitu? ya tindakan yang dilakukan oleh orang lain sehingga menyebabkan adanya kegelisahan secara komunal itu melanggar hukum. Bagaimana Berarti kalau kita sudah bisa dalam menilai penelitian. seseorang? Saya ini jujur saya gelisah sekali loh mendengar keterangan-keterangan Anda. Benar, karena di sini ini saudara sampaikan sebagai saksi ahli dalam bahasa, tapi faktanya saudara juga ahli dalam agama. Saya jadi gelisah sekali ini. Pertanyaan Berarti aja, apakah bisa pertanyaan aja. Iya kan, ini kan kita kejar di situ. Oke. Silakan pertanyaan aja. Ya. Oke. Kalau anarkis, Anarkis itu kekacauan ya, kekacauan, kacau ya, kacau. Kalau kekacauan jelas itu melanggar undang-undang ya. ya Oke. Kalau perkelahian, perkelahian, peran, benda juga ya. Jelas yang mulai itu Kelahi ditambah per dan an, perkelahian. perkelahian itu benda. ya peristiwa ya. Peristiwa apa? Sebuah benda. Dijelaskan aja definisinya, disebut definisi. Definisinya bagaimana? Deskripsikan coba. Perkelahian ini kan jelas sekali toh. Sebuah kata ini perkelahian. Perkelahian itu deskripsinya bagaimana? Kelahi itu dasarnya kali ya. Peran di sana itu membentuk noun yang mulia. Dalam bahasa Indonesia silahkan cek tata bahasa baku bahasa Indonesia. Setiap kata peran ya, apa kata yang mengandung peran itu berarti kata yang dibentuk sebagai nomina atau yang dibendakan ya. Ya, berarti menunjuk itu sebagai karena ada per dan an. Kalau Ya. berkelahi, Dasarnya kelahi. kalau berkelahi Nah, apa? Berkelahi. Kelahi itu Padahal, perbedaan. padahal perkelahian itu kan dua. Gini, saksi jelaskan saja definisinya menurut pendapat saudara aja lah. Ya.
Berkelahi itu apa? Perkelahian itu apa? Karena menyatakan adanya proses atau tindakan yang dilakukan orang seperti yang tersebut pada dasarnya kelahi. Ya, kelahi itu apa? Kalau kelahi, Ya. orang berantem. Berarti kata kerja dong, bukan kata benda. Kelahinya kata kerja ya. Perannya tetap kata benda. Silahkan cek. Oh, silakan. Oke. Saudara yang ahli bahasa, jadi saya tidak berani mendebat. Ya. Kalau tentang menistakan, definisinya Menistakan itu membuat jadi nista, membuat jadi rendah ya. Membuat jadi rendah. Mekan di sana aktif benefaktif ya. Tindakan Menista. yang dilakukan untuk membuat jadi ya. Membuat jadi nista, membuat jadi nista ya. membuat jadi ternista. Ternista itu artinya Nista itu rendah ya. direndahkan, membuat jadi rendah. Iya. lah dari keseluruhan YouTube yang saudara lihat, yang direndahkan itu mana? Kalimat yang merendahkan itu mana? Bahkan di situ kalau saya melihat itu menjunjung tinggi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum, atau Allah itu tempat hanya untuk bersumpah. Coba saya ingin tahu. Baik, jadi ini di luar konteks saya sebagai ahli bahasa ya. Enggak bisa. Jangan di luar konteks. Ini pertanyaan bahasa dari sisi bahasa. Ini bahasa. Dari kalimat-kalimat yang saudara tonton di YouTube itu yang ditanyakan oleh penasihat hukum, menistanya itu di mana? Kalimat menistakan agama itu di mana? Ada nggak kalimat atau perbuatan di dalam film itu yang menurut saudara menista itu ada nggak? Jadi yang saya kategorikan ini sudah menistakan itu ketika membawa Al-Quran untuk perkara yang sebetulnya tidak perlu untuk dibawa-bawa ya. Kalimatnya yang mana? Namanya menista itu kan tadi deskripsinya sudah jelas. Merendahkan di kalimat mana? Itu menista. Coba saudara jelaskan, ada di kalimat atau ada di peristiwa atau di adegan itu? Ya, di dalam tindakan yang dalam tindakannya apa? Tindakan yang mana? Yang tindakan ketika menyuruh orang untuk bersumpah, menjunjung Al-Quran, bersumpah mubahalah dan sebagainya. Itu menurut saudara itu yang menista ya, merendahkan tadi ya. Oke. Terus yang ditanya itu di dalam kalimat ada nggak? Di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan itu ada nggak? Tidak ada di situ. Tidak ada, di dalam kalimat tidak ada, Pak PH. Jadi dalam tindakan. Loh, kalau gitu saudara ini ahli akupuntur, tindakan atau bahasa? Pertanyaannya benar. Begini ya, PH, ya. Kan ini tadi saya tanyakan, menistakan itu kaitannya dengan merendahkan, ya? Kan bahasanya kan jelas, deskripsinya tadi. Nah, ya membuat menjadi rendah tadi dikatakan seperti itu, gitu. Lah tapi ternyata ketika saya tanyakan yang mana? Yang merendahkan, apa yang direndahkan, siapa yang direndahkan, itu yang mana, pada kalimat mana? Ternyata adalah tindakan jawabannya. Ya, karena dalam berbahasa itu seorang yang konsep yang saya lihat itu tindak tutur yang maksudnya? Bahwa berbahasa itu sama dengan bertindak. Jadi kalau ini berarti saudara berkesimpulan, sudah mengidentifikasi, sudah menjustifikasi juga. Ya, pendapat saya seperti itu ya. Pendapat. Kita hargai saksi berpendapat saksi seperti itu. Tolong pertanyaan yang lain. Tadi disampaikan ya bahwa bohong itu menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, terus ini saya bertanya. Beban yang membuktikan bahwa yang menuduh berbohong itu dibebankan kepada siapa? Itu pertanyaan hukum itu sebenarnya. Siapapun bisa membuktikan itu ya, Bu ya. Dia bukan ahli. Dalam konteks ini, saudara mengerti nggak yang ditanya itu? Beban pembuktian itu pertanyaan bahasa atau pertanyaan apa ini? Ketika ada orang yang menyatakan ya ijazah Jokowi palsu kan, ya secara tidak langsung dia harus mampu membuktikan mana yang asli. Berarti siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, dalam konteks ini yang menuduh ini Pak Jaksa.
harus dibedakan antara tuduhan yang dibuat Bambang Tri dan tuduhan atau dakwaan. Loh, malah bagaimana biar dibedakan? Iya. Di sini malah sudah diperadilan kan, Pak. Sebentar, iya memang harus dibedakan Pak PH antara tuduhan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bambang Tri dengan sekarang tuduhan dalam dakwaan, itu kan harus dibedakan. Iya. Oke, siap. Intinya, jika seseorang mengatakan sesuatu dianggap berbohong, gitu, otomatis kan ada kebenarannya, benar tidak? Implisitnya bahwa ada pembanding mana yang benar. Ada pembanding dan itu yang tentu saja yang benar kan? Karena dianggapnya kan yang di situ kalau dianggap palsu, pasti kan harus ada aslinya. Misalkan ini STNK saya ini fotokopi, berarti kan bukan asli, gitu. Sebentar, saksi fokus saja ke keahlian saudara di bidang bahasa. Nih. Jangan saudara terpancing pertanyaan yang berbau-bau hukum pidana. Saudara nanti dituduh menyimpulkan nanti. Saudara tidak boleh menyimpulkan di sini. Saudara yang memberikan pendapat, nih. Pendapat sesuai keahlian bahasa. Saudara ahli bahasa. Pertanyaannya tolong dicermati, tolong dicermati betul-betul pertanyaannya, nih. Supaya saudara tidak bingung. Saya lihat saudara kebingungan ini. Tolong jangan dicerna dulu pertanyaannya. Silakan. Nih. Masih ada? Silakan. Oke. Karena saudara sebagai saksi ahli bahasa ya, sudah saya tidak akan mengejar lagi ke masalah pidana. Saudara ketika dimintain sebagai saksi ahli oleh penyidik Bareskrim atau mana? Bareskrim itu saudara menawarkan diri atau diminta? Oh, tidak pernah saya menawarkan diri. Saya dosen yang punya nama-nama kerjaan, buat apa ya, Mulia? Ya. Nanti ada surat permintaan dari polisian. Selalu ada permintaan. Ada suratnya, ada surat panggilannya. Ada surat, biasanya ditujukan permintaan pada rektor atau ditujukan pada institusi, bukan pribadi, ya. Bukan ditujukan pada saudara pribadi, ditujukan pada rektor UPI. Rektor menunjuk saudara. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Dari permintaan itu apakah ada pengganti bensinnya atau dibayar berapa gitu? Ada yang lebih bermutu nggak pertanyaan? Loh, dijawab aja silakan. Kita bebas bertanya, dengan bebas menjawab. Anda bebas menjawab, tidak menjawab pun diperbolehkan. Ya, saksi. Oh, tidak perlu jawab, dirasa tidak perlu dijawab, ya tidak perlu dijawab. Bilang saja. Saya dibayar berapa itu rahasia dapur saya. Oh dibayar, cuma rahasia gitu, nggih? Ya. Oke. Jadi saksi ahli itu kan biasanya ada bayaran. Tolong penonton, nggih, ingatkan. Sekali lagi, saya sudah berkali-kali mengingatkan. Yang bersangkutan ini kapasitasnya sebagai profesional. Masalah dibayar itu ya yang mengundang ya profesional juga. Kita semua ini kan saya tanya, saya bertanya, masalah tidak mau jawab juga nggak apa-apa. Apa sudah dijawab tadi. Oke. Ini kalau nanti saya borong semua, enak. Tadi sudah borong mas apa? Suara saya berapa orang sudah?